Hai, ini adalah iPhone 13 Pro Max X Inter yang gua beli seharga 7 jutaan aja. Untuk boxnya ini original dari bawaan Apple, jadi bukan box yang OEM. Nanti kita lihat kelengkapannya apa aja. iPhone ini dirilis pada tahun 2021, tepatnya di bulan September. Waktu itu iPhone 13 Pro Max barunya BNIB dengan garansi resmi Indonesia kayak di iBox atau di Gmap ditemuin dengan harga sekitar 20 jutaan aja untuk varian yang 128 GB. Dan untuk varian yang paling tinggi 1 TB waktu itu sekitar 31 jutaan aja. Aja ya, padahal udah 31 juta. Dengan RAM 6 GB dan punya layar XDR ProMotion 120Hz pertama dari Apple. Dan tentu aja kamera triple lens dengan fitur Pro RAW dan Cinematic Mode yang super hype waktu itu. Desainnya mirip banget sama pendahulunya, kalau kita lihat di gambarnya ini juga kelihatan banget. Nggak jauh beda kayak iPhone 12 Pro Max. Nah, untuk kelengkapan yang bisa kita dapat, yang pertama tentunya adalah handphonenya atau unit handphonenya iPhone 13 Pro Max. Lalu berikutnya di sini ada buku panduan yang original Apple dan udah. Nggak dapat apa-apa lagi karena memang ini adalah unit bekas, unit second bekas pakaian orang. Jadi memang tidak lengkap, kabel charger pun nggak ada, nggak dikasih, so nggak masalah buat gua. Langsung aja kita bahas dan mari kita mulai journey-nya. Oke, pertama kita akan coba cek untuk kondisi fisiknya. Overall kalau gua amati langsung di sini, secara sekilas ini kondisi fisiknya masih sangat baik, masih cukup terawat. Walaupun memang terlihat handphone ini adalah handphone yang bekas pakai, ada goresan-goresan halus di framenya, mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Di frame kameranya juga ini cukup bersih, aman, nggak ada jamur, nggak ada apa, cukup oke. Backdoornya juga masih terlihat mulus, ada sedikit sih tipis-tipis goresan halus, tapi overall masih sangat baik banget. Di sini untuk region khusus Amerika itu ada antena mmWave 5G. Lalu di bagian atas nggak ada apa-apa, cuma ada antena doang. Di bagian kiri di sini ada switch button, tombol volume up, volume down, dan di sini ada SIM tray. Juga ada antena di bagian bawah, seperti biasa kayak umumnya. Ada speaker, ada port lightning, dan ada mikrofon. Plus ada antena juga karena memang ini framenya terbuat dari stainless steel yang tentunya cukup kokoh banget. Selain itu untuk layarnya juga ini luasnya 6,7 inch yang sudah dilapisi dengan teknologi yang namanya ceramic shield glass. Jadi untuk tingkat ketahanannya harusnya lebih baik dari pendahulunya iPhone 12 Pro Max dengan material Super XDR OLED support sampai 120 Hz. So biar nggak lama-lama langsung aja kita hidupin handphonenya. Oke, ini udah hidup dan udah gua install beberapa aplikasi plus gua setting-setting juga. Kurang lebih kayak gini kondisinya. Kita cek layar dulu. Untuk layarnya di sini teman-teman bisa lihat semua fungsinya masih aktif, ada True Tone dan juga untuk brightness-nya ini cukup terang. Untuk peak brightness-nya ini bisa sampai 1200 nits, cukup oke banget. Lalu berikutnya ini untuk layarnya kita coba lihat ProMotion 120 Hz-nya. Iya, terasa banget smooth-nya, beda banget sama iPhone 13 reguler yang juga gue udah pernah review. Memang sangat berasa perbedaannya antara 60 Hz dan 120 Hz di iPhone. Dari mata gua secara langsung ini dilihat cukup enak banget 120 Hz. Lebih berasa banget smoothnya. Wih, enak ya. Layarnya juga sangat lega 6,7 inch ngebuat pandangan kita lebih luas lagi. Tentu dengan kualitas layar XDR OLED kayak gini udah bisa ngasih warna yang oke banget, kedalaman warna yang tinggi, kontras yang tinggi, HDR yang oke. Dan juga untuk warnanya, biarpun warnanya vibrant, keluar glowing gitu, tapi tetap di mata kita itu kayak nyaman gitu, soft gitu, lembut gitu. Ini cukup nyaman banget, apalagi layarnya cukup lega. Jadi kalau buat nonton-nonton, kalau buat scroll-scroll, kalau lihat konten-konten atau mungkin nonton video streaming, tentu ini udah bagus banget untuk urusan layar. Untuk bezelnya menurut gue ini udah termasuk tipis, walaupun memang bukanlah yang tertipis. Kalau kita lihat di tahun sekarang itu banyak banget handphone dengan bezel yang lebih tipis, bezelless. Tapi menurut gue ini masih termasuk oke lah. Oke, kita coba masuk dulu ke bagian menu setting di sini. Oke, lalu cek di sini general, oke, about. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk datanya iPhone 13 Pro Max udah ada di iOS version yang terakhir 18.4.1 dan model numbernya LLE.
Tadi udah gue singgung kenapa iPhone ini relatif lebih murah. Yang pertama karena handphone ini adalah iPhone X Inter yang IMEI-nya tidak terdaftar di website Bea Cukai. Yang artinya sewaktu-waktu IMEI-nya bisa aja diblokir. Terus yang kedua, kalau teman-teman lihat di sini, kita scroll ke bawah. Nah, kalau teman-teman amati di sini bagian karirnya itu SIM lock, alias handphone ini adalah handphone yang SU atau software unlock. Lalu kenapa bang, kok bisa ada iPhone yang SU, software unlock atau SIM lock kayak gini? Ya karena memang di Amerika sana itu kayaknya cukup familiar dengan iPhone-iPhone yang bundling dengan operator-operator tertentu yang ada di Amerika. Kayak AT&T, Sprint, terus apalagi di sana ada T-Mobile dan lain sebagainya. Jadi operator-operator yang bundling dengan iPhone sehingga iPhone-nya itu hanya bisa pakai operator-operator yang kerjasama sama mereka. Makanya harganya lebih murah. Terus gimana bang kalau iPhone SIM lock kayak gini pakai provider lain apakah bisa? Tentu khususnya di Indonesia. Jawabannya bisa dalam tanda kutip dengan akal-akalan. Coba teman-teman lihat di sini. iPhone gua aja sinyalnya muncul, ada Telkomsel Bayu. Lalu kalau kita matiin Wi-Fi-nya, LTE-nya juga muncul di sini. Nah, ini juga bisa internet normal lancar, telepon bisa, cek pulsa bisa. Jadi semua fungsinya berjalan dengan normal dengan baik. Harus pakai namanya SIM sticker, istilah yang kita kenal di sini, makanya banyak banget dijual tuh di toko-toko iPhone SIM sticker. SIM sticker itu artinya SIM-nya itu ditempelin chip yang namanya AirSIM kayak gitu. Nanti gue bahas lebih jauh ya. Kita cek juga di sini di bagian software update-nya teman-teman bisa lihat. Kita cek juga apakah ada update yang terbaru. Ini pakai jaringan LTE ya. Nah bisa kan? Oke, belum ada update yang terbaru, masih di iOS 18.4.1. iPhone ini rilis di tahun 2021, maka paling enggak akan support sampai 2026, yang artinya minimal banget ini akan bisa pakai iOS 20. Tapi biasanya lebih panjang sih kalau Apple ngasih update itu, karena memang untuk iPhone yang lawas aja kayak iPhone 7, iPhone 8 masih dapat update loh hari ini untuk security patch-nya. Jadi untuk urusan software aman lah untuk Pro Max ini. Kita lanjut di bagian baterai health. Di sini cek baterai health. Ini masih original by Apple, bawaan pabrikan. Kapasitasnya masih cukup sangat baik menurut gua pribadi. Ini 89%. Lalu untuk kapasitas baterainya sendiri ini lumayan gede untuk ukuran iPhone. Ada di 4352 mAh yang udah support fast charging dan juga support juga untuk MagSafe itu support sampai 15 watt. Support juga key wireless charging versi kedua dengan minimal iOS di 17.2. Kita lanjut di urusan performance. Betulnya kalau urusan performance iPhone 12 aja masih cukup oke, tapi nggak apa-apa. Tidak ada salahnya kita cek juga untuk skor Antutunya udah gua cek di sini. Nilainya atau angkanya masih sangat bagus banget. Ada di 1.274.523 poin. Dan untuk storage testnya di sini dapat skor 72.748 poin. Artinya dengan skor Antutu yang segitu tingginya dan untuk storage test yang cukup tinggi, cukup oke, untuk kebutuhan apapun gua rasa udah bisa memenuhi kebutuhan harian kita. Mau casual cuman foto-foto oke, mau edit video oke, mau foto-foto dan langsung diedit di handphonenya juga oke, mau main game juga masih gas-gas aja dengan skor Antutu kayak gini plus kualitas layar yang memang sangat bagus banget. Selain itu speakernya juga ini tentu standar tinggi, standarnya flagship. Apple punya standar speaker tersendiri yang tentunya nyaman banget. Bisa teman-teman dengerin sendiri walaupun memang tidak bisa mewakili 100% karena adanya kompresi dan adanya rendering di video. Kalau didengerin ini kualitas audionya udah sangat baik banget, bassnya enak, clarity-nya enak, suaranya kenceng. Pokoknya buat main game, buat nonton film, nonton streaming, buat dengerin musik ini udah enak banget lah. No komplain dan memang ini udah standar mahal, standar flagship. Berikutnya kita akan ngomongin tentang kameranya. Ya, kamera ini jadi salah satu nilai jual tersendiri oleh Apple. Kalau kita lihat untuk kamera belakangnya di sini punya 3 buah kamera yang kesemuanya ini 12 megapiksel. Yang ngebedain dengan iPhone 13 reguler, yang pertama adalah iPhone ini untuk 13 Pro Max punya kamera yang namanya kamera telefoto
yang support 3 kali optical zoom. Jadi bedanya itu untuk iPhone reguler 13 reguler cuman punya 2 kamera doang tanpa adanya kamera telefoto. Lalu di sini juga kalau teman-teman lihat di buletan ini ada yang namanya lidar scanner, yaitu sebuah sensor inframerah yang bisa mendeteksi sebuah area, sebuah ruangan, sebuah bidang, sehingga bisa tahu kedalaman bidang tersebut kayak gimana, yang bisa ngebantu kamera dan lensa serta aplikasi itu menangkap gambar lebih cepat untuk fokusnya, dan juga untuk kebutuhan potret itu lebih akurat. Jadi tentu ini teknologi yang masih sangat berguna banget di tahun 2025 dan tentunya tidak dimiliki oleh iPhone 13 yang biasa. Lalu untuk kamera depannya juga ini resolusinya sama 12 megapiksel. Jadi kamera depan, kamera belakang untuk resolusinya sama, stabil di 12 megapiksel. Untuk perekaman video baik kamera depan maupun kamera belakang itu support sampai 4K 60 fps. Mantap banget. Selain itu ini juga udah support yang namanya cinematic mode baik dari kamera belakang maupun kamera depan yang support sampai 1080p 30 fps aja. Beda halnya kayak di iPhone 14 series yang udah sampai 60 fps dan support 4K juga. Nggak apa-apa, nggak masalah, masih terbilang cukup oke banget untuk kebutuhan harian atau konten-konten casual. Lalu berikutnya teman-teman juga bisa ngelihat di sini kalau kita masuk ke menu video, di menu atas ini ada yang namanya ProRes Video. Jadi untuk iPhone 13 Pro Max memang punya keunggulan-keunggulan dibanding dengan iPhone 13 reguler, di mana iPhone 13 Pro Max selain punya lensa telefoto juga punya fitur yang namanya ProRes Video, di mana ProRes Video itu merupakan salah satu extension atau format video yang biasa dipakai di perfilman dan di broadcasting, udah ada di handphone kecil ini. Lalu apa bang fungsinya ProRes Video dibanding video yang reguler? Yang pertama tentunya dengan ProRes Video kita bisa nge-adjust colornya, color grading dengan maksimal, karena memang dengan ProRes Video kita punya informasi yang lebih lengkap dari video yang kita capture. Jadi kalau warnanya kita mau adjust brightness-nya, shadow-nya, highlights-nya itu bisa punya keleluasaan untuk meng-adjust secara maksimal. Sehingga ukurannya memang bakal jauh lebih gede daripada perekaman video biasa. Selain itu kalau kita masuk ke menu foto juga ini udah support yang namanya Apple RAW atau format RAW. Teman-teman bisa dilihat di sini di setting juga ada photo capture, kita bisa aktifkan Apple Pro RAW. Kita bisa mengcapture gambar dengan informasi warna yang lebih lengkap, yang lebih detail. Jadi kita bisa edit-edit lagi fotonya dengan lebih indah, dengan lebih oke sesuai dengan selera dan mood yang pengen kita bangun dari foto tersebut. Walaupun kalau memang nggak mau ribet-ribet ya udah nggak usah diaktifin Pro RAW-nya. Kita aktifin aja kamera biasanya juga udah cukup bagus, sebetulnya tinggal capture langsung upload. Cuman buat temen-temen yang senang fotografi, videografi, mungkin Apple Pro RAW dan Apple ProRes ini bakal berguna banget. iPhone 13 Pro Max juga support untuk kebutuhan macro lens. Teman-teman bisa dilihat kalau kita mau motret objek, misalkan di sini udah gua screenshot. Jadi kalau kita deketin ke objek bakal muncul icon kayak gini. Icon kuning bunga gini yang nandain kalau kita ada di mode macro mode gitu ya. Dan inilah hasil capturean gue dengan menggunakan iPhone 13 Pro Max dengan berbagai mode. Untuk video di sini gue coba rekam dengan cinematic mode dan menggunakan ProRes HDR. Hasilnya memang cukup berbeda berasa. Cinematic mode terlihat lebih matang, udah jadi. Bokehnya juga sangat berasa bagus banget. Sementara untuk ProRes HDR, detailnya, shadownya, HDR-nya terbilang jauh lebih baik dan berasa banget kualitasnya. Oke, inilah perekaman video kamera belakang dengan menggunakan iPhone 13 Pro Max di cahaya yang dari line LED saja di atas cahayanya. Untuk urusan video udah nggak perlu diragukan lagi sebetulnya, cuman untuk ngetes aja nggak apa-apa. Bisa teman-teman lihat juga untuk akurasi warnanya itu bener-bener natural banget, soft. Untuk autofokusnya tajam, cepat. Teman-teman bisa lihat
dan stabilisasinya sangat stabil di semua lensanya. Mantap banget sih. Nah, gue bakal pakai iPhone 13 Pro Max ini beberapa hari ke depan, dan nanti gue juga bakal bikin full reviewnya kayak gimana dari performa, kamera, daya tahan baterai, dan juga untuk kondisi dari sinyalnya. Kalau kalian ada juga yang pakai iPhone 13 Pro Max, coba share dong pengalaman kalian tentang iPhone 13 Pro Max, baik dari performa, layar, kamera, dan kebutuhan kalian sehari-hari kayak gimana. So, jangan lupa subscribe, share, dan juga like video ini, biar nggak ketinggalan video berikutnya. Thanks for watching, see you next video, bye-bye. Apple devices, gadget and technology.